Kita masih membahas soal Tuhan. Sebenarnya kan berarti kan kalau kita runtutkan, Beb, Iya. kok polanya tuh hampir mirip ya, Beb. Misalnya kita ngomongin soal Nabi Musa yang sudah terjadi di agama Jewish ya, yang mendapat hidayah Tuhan untuk membebaskan budak-budak. Iya. Muncul lagi Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Iya. Diutus sama Tuhan juga. Iya. Muncul lagi Nabi Muhammad yang juga sama-sama diutus oleh Tuhan Allah ya kan. Hanya dua aja yang berbeda sedikit ya, Hindu dan Buddha berbeda kan ya. Iya. Nah, sebenarnya dengan pola tiga ini, Bib, Nabi Musa diutus Tuhan, Nabi Isa diutus Tuhan, Nabi Muhammad diutus Tuhan. Lah, Tuhannya sama dong. Tuhannya sama. dong. Satu. Tuhannya satu dan kebenarannya pun satu. Hanya agamanya aja yang berbeda. Oke. Kebenaran dari dulu itu satu. Ya. Karena itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka dalam keyakinanku sebagai seorang Muslim telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu Muslim. Oke. Mereka itu Muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu dalam Al-Quran diceritakan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Muslim. Iya. Bedanya hanya saja kemudian syariatnya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mereka mengaktualisasikan ritual kebenarannya. Itu aja yang berbeda. Okay. Bungkusnya, dalemannya sama. Ya. Kenapa bungkusnya berbeda? Karena setiap zaman dan setiap tempat itu butuh pendekatan yang berbeda. Tapi substansinya sama. Misalnya, sholat. Dari sejak Nabi Adam itu udah sholat. Oke. Nabi Musa, Nabi Isa juga sholat dalam keyakinan kita. Ya. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat juga udah sholat. Hanya saja beda cara sholatnya. Tapi sholat sebagai bentuk penghambaan diri secara total dan tulus kepada Tuhan itu dilakukan sama oleh semua manusia sejak Nabi Adam. Oke. Bedanya itu bungkusnya. Karena setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Ya. Nah, barulah di zaman Nabi Muhammad itu kita yakini bahwa agama itu tidak bersifat sektoral dan temporal lagi. Tidak hanya untuk satu waktu dan satu tempat, karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, karena itu syariatnya kemudian sudah sempurna, nggak diubah-ubah lagi sama Tuhan. Ya. Tapi Nabi Muhammad menyebut bahwa dirinya itu liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Artinya, akhlak yang baik di Nabi Isa, di Nabi Musa, semua itu dan cocok dengan semua zaman itu tetap dipakai. Ya. Karena itu misalnya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan orang Yahudi. Kemudian dia berpuasa di bulan Muharram, namanya puasa Asyur. Ya, kata Nabi Muhammad, ini baik, maka kita harus juga melakukan. Itu puasanya orang Yahudi awalnya. Karena Yahudi juga puasa kan? Puasa. Ya. Sholat. Ya. Puasa. Kemudian mengheningkan diri di Ka'bah. Itu dilakukan sejak Nabi Ibrahim. Ya. Jadi agama itu, makanya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama itu dari dulu cuma satu, Islam. Bukan gimana nih agama kok beda-beda, Tuhan kok nggak konsisten. Enggak, dari dulu Tuhan itu konsisten dengan satu kebenaran. Hanya saja agamanya berbeda-beda karena itu soal syariat.